saudaraku. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kepak sayap Tuhan akan melindungi kita dan membawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bersama Tuhan, kita semua akan mampu melewati apapun badai hidup ini. Kepak sayap Tuhan akan melindungi kita, membawa kita terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja di setiap kehidupan kami. Kami terus menyembah-Mu Tuhan, kami terus memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu,
Engkau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kau sudah hadir di dalam keluarga setiap jemaat-Mu. Kau memberkati setiap jemaat-Mu sehingga kami semua boleh mendapat kekuatan yang baru, pemulihan, bahkan semangat, bahkan harapan yang baru di dalam Tuhan. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Allah, berkati urapi sehingga setiap kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu kembali pagi hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dalam keadaan penuh damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah menjadi bijak atau be wise. Ya. Nah, dalam beberapa waktu ini Bapak Presiden kita Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa kita harus bersiap. Seluruh bangsa Indonesia harus bersiap menghadapi masuknya masa krisis secara ekonomi di bangsa ini. Karena pandemi COVID-19 ini tidak dapat diketahui sampai kapan. Bahkan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani menyampaikan juga bahwa Indonesia sedang memasuki masa krisis secara ekonomi. Nah, ya, bahkan beberapa teman-teman pengusaha juga menyatakan bahwa mereka meragukan apakah usaha mereka bisa berjalan normal kembali di tahun 2021 yang akan datang. Bahkan 2022 pun mereka masih meragukannya. Ya, tapi jangan kita berkecil hati Bapak Ibu, karena yang mengalami krisis atau masalah ini bukan hanya negara kita, tetapi seluruh dunia bahkan mengalaminya. Oleh karenanya pagi hari ini sebagai orang percaya kita harus kembali mengandalkan kekuatan kita, harapan kita, iman kita hanya kepada firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu membuka kebenaran firman Tuhan dari Amsal 24 ayat 5 dan 6. Mari bersama-sama dengan seluruh keluarga kita membaca dengan suara keras di rumah. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua. 1, 2, 3. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Pagi hari ini sedikitnya dua hal yang saya mau tekankan kepada kita semua. Yang pertama, dalam menghadapi masa krisis ini kita harus bijak. Kita harus bijak. Dalam bahasa Ibraninya kaukam, ya. Itu artinya adalah pintar atau berkemampuan berpikir, nalar, memiliki logika yang tajam, terampil dalam hal teknis, dalam hal administrasi, memiliki kemampuan juga untuk dapat menilai keadaan dengan tepat, mampu bertindak tepat berdasarkan pertimbangan yang matang, bijak secara etika, tutur kata, bahkan sikap, tindakan
ya perbuatannya, baik juga secara rohani bijaksana. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan, bijaksana ini atau bijak ini juga tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan kita tidak dapat menjadi bijak. Melalui pengetahuan kita mendapatkan pemahaman, pengertian, understanding. Melalui understanding kita dapat memutuskan sebuah perkara baik, benar, salah, atau lain-lainnya. Itulah saudara. Dan pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali menyadarkan diri kita bahwa menghadapi masa krisis ini sungguh kita memerlukan pengetahuan yang lebih lagi. Kita harus bisa membaca keadaan, kita harus juga bijaksana dalam memutuskan setiap keadaan bahkan langkah kita. Amsal 1 ayat yang keempat berkata, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Apa yang dapat bisa atau memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, pengetahuan kepada orang yang muda? Firman Tuhan. Jadi kita harus terus bersandar kepada firman Tuhan, karena firman Tuhanlah sumber segala hikmat, sumber segala pengetahuan buat kita semua. Saudara ingat perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? 5 gadis bijaksana membawa pelita bersama dengan minyak dalam buli-buli sebagai cadangan. Manakala lampunya mulai meredup, minyaknya mulai berkurang, bisa ditambah. Tetapi wanita yang bodoh membawa pelitanya saja tanpa membawa minyak cadangan dalam buli-buli. Mereka tidak tahu, yang bodoh ini tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Sementara yang bijaksana tahu, ketika mempelai datang dan pelita tidak menyala, tentu mereka ada kemungkinan untuk tertinggal. Oleh karenanya mereka bersedia dengan membawa buli-buli minyak cadangan tersebut. Ya, perumpamaan ini mengajar kita untuk bijaksana mempersiapkan segala kemungkinan yang ada. Inilah yang namanya bijak dan berpengetahuan. Tahu konsekuensi, tahu untung rugi, tahu kemungkinan yang bisa terjadi kemudian. Kita percaya akan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Burung pipit dipelihara oleh Tuhan, tetapi perlu ingat, burung pipit tidak cuma buka mulut dan gandum atau biji-bijian jatuh dari langit mereka langsung makan. Tidak, burung pipit pun harus terbang mencari makan ke sana kemari, bahkan memberi makan anak-anaknya. Saudara kasih Tuhan, poin yang pertama yang saya mau sampaikan adalah kita harus bijak dalam menjalani masa sukar ini. Jangan menjadi lemah atau putus asa. Kembali saya mengingatkan kita semua, kita harus lebih bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Sungguh-sungguh dalam berdoa, baca dan renungkan firman Tuhan. Puji dan sembah Dia, karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Tetap percaya atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau Tuhan menyertai sampai masa tua kita, Tuhan Yesus menggendong kita, apa yang perlu kita takuti, betul? Lalu yang berikutnya adalah kita harus tetap bersemangat melakukan segala kegiatan yang produktif, walaupun mungkin dari rumah saja, walaupun dari tempat yang sangat terbatas hari-hari ini, tetapi tetap kita lakukan semua itu. Yang pertama, kita harus bijaksana mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut bahkan menjalani masa-masa sukar ini. Yang kedua, kita harus memiliki perencanaan. Karena tadi ayat 6 kita sudah baca, karena hanya dengan perencanaan kau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Saudara, dalam menghadapi masa krisis ini kita harus memiliki perencanaan yang matang. Saudara ingat bahwa Tuhan Yesus pun menyatakan dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30 bahwa Bapa pun memiliki rencana atas kita semua. Mari kita baca Roma 8 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapa pun punya rencana, merencanakan, apalagi kita. Tentunya kita harus memiliki perencanaan yang baik. Saudara ingat Yusuf ketika memasuki masa sukar, 7 tahun kesukaran, kelaparan,
Apa yang Yusuf lakukan? 7 tahun sebelumnya dalam masa kelimpahan, Yusuf mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan. Ya, dalam Kejadian 41 ayat 48 dikatakan di situ bahwa Yusuf mengumpulkan, disimpannya dari kota-kota sekitar itu, dibawanya ke tempat-tempat, ke lumbung-lumbung. Mereka mengumpulkan gandum sampai seperti pasir di laut katanya. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Ya, nah saudara, Yusuf mengumpulkan, mungkin kita sudah mengumpulkan apa yang ada pada kita. Tanpa kita sadar sudah ada banyak juga mungkin di dalam hidup kita yang bisa hari-hari ini sama seperti Yusuf sudah mengumpulkan apa yang ada dalam lumbungnya. Yang kedua, memasuki masa sukar ini, apa yang Yusuf lakukan? Ya, Yusuf menjual dan memakai tabungannya tadi untuk memenuhi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan penduduk Mesir, tetapi kebutuhan penduduk bumi bahkan dikatakan. Dalam Kejadian 41 ayat 56-57, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Poin 2 ini kita belajar bagaimana kita merencanakan dengan bijaksana untuk menggunakan apa yang masih ada di dalam hidup kita. Ya, untuk dapat melewati masa sukar ini. Ini waktunya kita membuka tabungan kita, apa yang masih ada pada kita, pergunakan untuk bisa menyambung hidup kita, memenuhi segala kebutuhan kita, sehingga kita bisa melalui masa sukar ini. Jangan takut hartamu berkurang, jangan takut hartamu habis, karena hidup dan nyawamu jauh lebih berarti, jauh lebih berharga dari apapun yang kau miliki di dunia ini. Jangan kita terjebak pada pinjaman, KTA, kredit card, apalagi bank keliling. Hari-hari ini bersandarlah terus kepada Tuhan. Pergunakan apa yang masih ada untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya, stop membeli barang dan jual barang-barang yang tidak diperlukan. Kalau ada membership, langganan-langganan yang belum diperlukan, yang tidak prioritas, putuskan dulu untuk sementara. Nanti kalau sudah normal lagi, kita bisa lanjutkan lagi. Hindari hal-hal sekunder yang tidak prioritas, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Atur kembali semua rencana kegiatan dan buatlah sebuah perencanaan keuangan untuk waktu-waktu ke depan. Hindari hal-hal yang tidak penting, hindari hal-hal yang tidak baik, ya. Lakukan segala sesuatunya sesuai dengan perencanaan yang ada dan patuhi semua itu supaya kita tidak terjebak pada keinginan dan berakibat kekurangan. Bahkan bila memungkinkan, mari kita bersama perhatikan saudara-saudara kita di sekitar yang membutuhkan. Berbagilah dengan apa yang ada sehingga kelebihan kita mencukupkan kekurangan mereka juga. Nah, saudara, sebagai ayat terakhir saya ajak kita semua membuka firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca, mari. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagimu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jangan khawatir apa yang akan kita makan, karena Tuhan yang menyediakan roti bagi kita. Dan Tuhan pun menyediakan benih buat kita untuk ditabur. Benih harus ditabur. Nanti Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan yang akan lakukannya. Berkati kita, menumbuhkan buah-buah kebenaran bagi kita semua. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Jadilah bijak dalam menghadapi masa sukar ini. Dengan cara apa? Cari wajah Tuhan lebih lagi. Semakin intim lagi dengan Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan menjadi lemah. Yang kedua, sungguh-sungguh percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, tetap produktif. Tetap lakukan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Dan setelah kita bijaksana, kita juga harus buat perencanaan dengan baik. Buatlah sebuah perencanaan keuangan yang baik. Atur masa depanmu, atur apa yang akan terjadi. Dengan kata lain, kita mengatur supaya napas kita lebih panjang dalam menghadapi masa krisis ini. Sama seperti orang yang menyelam. Dia bisa menyelam jauh begitu, semakin kuat lagi. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebentar kita mau menerima perjamuan kudus. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati supaya
sungguh kita layak di hadapan Tuhan dan menerima roti dan anggur perjamuan ini dengan cara yang layak, sehingga setiap kita boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita boleh persiapkan hati dan kita mau ambil roti nanti sebentar, dan sebelumnya kita boleh berdoa. Mari, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu termeterai dalam hati kami, menjadikan kami orang yang bijaksana, yaitu orang yang sungguh mencari wajah Tuhan, yang tetap percaya dalam menghadapi masa sukar akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Lalu kami pun boleh tetap produktif di dalam Engkau. Dan kami juga boleh menjadi bijaksana dan membuat perencanaan yang baik dalam hidup kami, dalam menghadapi masa sukar ini, sehingga setiap kami boleh tetap menabur, karena kami tahu Tuhan sudah menyediakan roti bagi kami, bahkan Tuhan juga menyediakan benih untuk ditabur. Mampukan kami semua umat-Mu untuk melakukannya Tuhan, sehingga hidup kami boleh tetap berguna bagi kemuliaan-Mu. Sebentar kami mau menerima perjamuan kudus. Sebelum kami menerimanya, Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan kami, sehingga setiap kami boleh layak di hadapan Tuhan menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah menebus kami di kayu salib. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati roti dan anggur yang sebentar akan kami makan di rumah, dan biarlah kami boleh bersama-sama dipersekutukan dalam tubuh dan darah Kristus. Dan kami pun boleh dipersekutukan menjadi satu tubuh Kristus bersama dengan seluruh jemaat-Mu, seluruh gereja Tuhan bahkan di muka bumi ini. Sehingga kami adalah tubuh-Mu dan Kristus adalah kepala. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua mengangkat roti dan kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan ini. Mari dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan sungguh mengakui tubuh Kristus yang sudah terpaku di kayu salib untuk penebusan dosa kita semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak kita mengangkat minuman atau anggur sebagai lambang dari darah Kristus yang dicurahkan di kayu salib bagi kita semua. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan sungguh mengakui darah Kristus dan tubuhnya yang sudah terpaku tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua, dan kita boleh dipersatukan dalam tubuh Kristus, bahkan kita menjadi satu di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih untuk perjamuan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa tubuh dan darah Kristus sudah menghapus setiap dosa kami, bahkan setiap kutuk kami sudah digantikan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, biarlah setiap kami boleh terus dipersekutukan dengan Engkau, bahkan kami boleh juga menjadi satu dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi ini. Kami percaya melalui pengorbanan-Mu ini Tuhan, segala dosa pelanggaran kami sudah dihapuskan, bahkan kami yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Tidak ada satu lagi dari kami yang kekurangan, karena Tuhan yang memberikan kelimpahan buat kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami saksi-Mu sampai Tuhan datang kembali. Pakai gereja-Mu, pakai umat-Mu untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan ini, dan kami juga bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kiranya Tuhan boleh memberikan roh yang takut akan Allah senantiasa kepada Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri, seluruh jajarannya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan roh yang takut akan Allah, karena hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan mau. Bawa bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini boleh mengalami pemulihan demi pemulihan, dan curahkan hujan keselamatan pertobatan yang dari Tuhan. Kami berdoa
menyerahkan Gereja Betel Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, bersama dengan seluruh anggota, pengurus dari BPH, MPL, bahkan semua MP dan ketua-ketua BPD dimanapun berada. Jadikan Gereja Betel Indonesia yang memasuki usia 50 tahun ini menjadi lebih dewasa, lebih bercahaya, lebih bersinar dan memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi mereka yang hari-hari ini terkena COVID-19. Berikan kekuatan dalam pergumulan setiap pasien COVID ini, sehingga mereka pun boleh mengalami jamahan, mujizat Tuhan, bahkan mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan menolong para medis, dokter, perawat yang merawat mereka yang sakit di rumah sakit dimanapun mereka berada. Pagar perlindungan penyertaan Tuhan atas mereka semua, sehingga mereka boleh tetap bertahan, tetap kuat, tidak terinfeksi. Dan bukan cuma mereka, melainkan seluruh isi rumah tangganya pun Tuhan jagai. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu juga dimanapun berada, dari yang paling tua sampai yang paling kecil. Tuhan lindungi, jagai, berkati, cukupkan apa yang dibutuhkan. Bahkan Tuhan yang terus peliharakan dengan sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami menutup ibadah kami rindu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa penghiburan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala sesuatu yang kau butuhkan, makanan, minuman, pakaian, boleh menjadi bagianmu, bahkan apa yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Patuhi seluruh protokol kesehatan, jaga stamina, dan yang terpenting, jaga hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.